Halo, selamat datang. Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya aplikasi di HP kita bisa dapat data? Semuanya itu terjadi lewat sebuah infrastruktur yang nggak kelihatan, yang jadi motor penggerak dunia digital kita, yaitu API. Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas cara mengamankannya. Ini pertanyaan yang kelihatannya simpel, tapi penting banget. Waktu kita pesen ojek online, ngecek cuaca, atau login ke akun bank, sebenarnya ada percakapan digital yang seru terjadi di belakang layar. Jawabannya simple, tapi dampaknya luar biasa besar, yaitu lewat API atau Application Programming Interface. Mereka ini kayak penterjemah atau perantara yang bikin berbagai layanan software bisa saling ngobrol. Oke, ayo kita mulai dengan mengupas lapisan pertamanya. Kita bakal lihat kenapa API ini sering disebut sebagai mesin penggerak dunia digital yang nggak kelihatan tapi krusial banget. Coba bayangin deh API itu kayak kurir digital. Tugasnya ngantarin permintaan dari satu aplikasi ke aplikasi lain, terus bawa balik jawabannya. Mereka ada di mana-mana. Dan karena mereka ngurusin banyak banget data sensitif, mengamankan mereka itu bukan lagi pilihan, tapi ya wajib hukumnya. Nah, biar gampang ngertinya, kita bakal pakai sebuah metafora tangga. Kita akan naikin tangga ini satu persatu, dari level keamanan paling dasar sampai yang paling canggih. Ini dia peta perjalanan kita. Setiap level itu dibangun di atas level sebelumnya, nambahin lapisan perlindungan yang makin kuat dan makin pintar. Siap? Ayo kita mulai dari anak tangga paling bawah. Level 0 itu titik awalnya. Kunci API ini ibaratnya kayak kunci rumah biasa. Siapapun yang pegang kuncinya, ya bisa masuk. Masalahnya adalah kita nggak tahu siapa orang yang lagi pakai kunci itu. Dan kalau kuncinya sampai dicuri, seluruh sistem kita bisa terekspos. Di level 1, kita jadi sedikit lebih pinter. Sekarang, kita punya token yang spesifik mewakili seorang pengguna. Ini jelas jauh lebih baik, karena kita bisa lacak siapa melakukan apa. Tapi, aturannya tentang apa aja yang boleh dilakukan pengguna masih acak-acakan, beda-beda di tiap API. Nah, ini dia nih turning point-nya. Disinilah kita pindah dari sistem yang aturannya kita bikin sendiri secara serampangan ke sebuah standar industri yang udah teruji keamanannya. Intinya gini, level 2 ini lompatannya jauh banget. Kita berhenti bikin aturan keamanan sendiri-sendiri dan mulai pakai standar industri yang solid, namanya OAuth. Ini tuh ibaratnya semua orang setuju pakai jenis kunci dan gembok yang sama, jadi jauh lebih aman dan bisa diprediksi. Bedanya kelihatan banget kan? Di sebelah kiri, kita punya kode keamanan yang yampun berantakan kayak hutan, susah diurus. Di sebelah kanan, kita punya jalan tol yang terorganisir, di mana aturannya jelas dan terpusat. Jelas, ini jauh lebih gampang dikelola dan diamankan. Biar gampang, bayangin token akses Anda itu kayak kartu kunci hotel. Nah, Scopes ini adalah izin yang diprogram ke kartu itu. Kartu Anda mungkin bisa buka pintu kamar dan pintu gym, tapi jelas nggak bisa buka kamar sebelah atau ruang direksi. Itulah cara kerja Scopes, ngasih izin yang sangat spesifik. Ngomongin soal izin, ini ada hubungannya sama kerentanan nomor 1 dalam daftar OWASP API Security Top 10. Bisa dibilang ini ancaman terbesar yang dihadapi API zaman sekarang. BROLA atau Broken Object Level Authorization, kedengarannya teknis tapi konsepnya sederhana banget. Bayangin Anda login ke aplikasi chatting, terus entah gimana, cuma dengan nebak-nebak ID Anda bisa baca pesan pribadi orang lain. Nah, itulah BROLA. Sistemnya gagal ngecek, bentar, pengguna ini beneran boleh nggak sih lihat pesan ini? Dan sampailah kita di puncak tangga keamanan kita. Sebuah filosofi yang jadi standar emas untuk perlindungan API modern. Di level ini, kita udah nggak bisa main asumsi lagi. Kepercayaan itu harus dibuktikan setiap saat, di setiap interaksi. Setiap permintaan API harus bawa semacam paspor digital yang bisa membuktikan identitas dan izinnya secara kriptografis. Filosofinya simpel tapi nusuk banget. Dalam arsitektur Zero Trust, udah nggak ada lagi yang namanya jaringan internal yang aman. Setiap permintaan mau datang dari manapun harus diverifikasi total seolah-olah datang dari sumber yang tidak terpercaya. Jadi cara kerjanya gimana? Simple aja. Kita validasi semuanya setiap saat. Kepercayaan itu ada di dalam tokennya, bukan di lokasi jaringannya. Dan yang paling penting, kita terapkan prinsip hak istimewa terkecil. Artinya, cuma kasih izin yang paling minim dan absolut diperlukan. Nggak lebih. Oke, dari teori, sekarang kita lihat gimana sih prakteknya di dunia nyata?
Ada pola keamanan modern yang cerdas banget, namanya Phantom Token. Idenya gini, aplikasi klien cuma dapat token referensi yang simple dan nggak berisi data sensitif apa-apa. Sementara itu, token yang aslinya, yaitu JWT atau JSON Web Token, yang isinya detail izin, disembunyikan dengan aman di dalam infrastruktur back-end kita. Jadi alurnya gini nih, permintaan dari klien masuk bawa token hantu. API Gateway, yang jadi satpam kita, mencegah permintaan itu. Gateway lalu secara aman menukar token hantu itu dengan JWT yang asli dari server otorisasi. Nah, cuma JWT yang aman dan detail inilah yang diteruskan ke layanan-layanan internal. Klien di luar sama sekali nggak pernah lihat token aslinya. Nah, setelah kita naikin tangga keamanan ini dari bawah sampai atas, sekarang coba deh kita refleksi sedikit, kira-kira sistem API kita sendiri ada di anak tangga yang mana ya? Oke, jadi apa nih rangkumannya? Kalau ada yang perlu kita ingat, ini dia. Keamanan itu bukan sesuatu yang tinggal dibeli dan pasang, tapi sebuah proses pendewasaan. Pindah ke standar kayak OAuth 2.0 itu krusial. Tujuan akhirnya adalah Zero Trust. Dan teknik canggih seperti Phantom Token bantu kita sampai ke sana dengan aman dan efisien. Jadi, saya mau tinggalin kalian dengan satu pertanyaan ini. Di dunia yang semuanya saling terhubung, memastikan kita tahu persis siapa yang ada di ujung telepon setiap panggilan API, itulah fondasi dari kepercayaan digital. Terima kasih sudah menyimak.